Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, pada pelajaran administrasi kali ini kita akan melanjutkan pertemuan yang lalu, yaitu prosedur operasional alat bantu komunikasi serta mesin transaksi. Berikut adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Untuk kompetensi dasarnya, kita lanjut di 3.15, yaitu menerapkan prosedur alat komunikasi dalam transaksi. Kemudian 4.15, yaitu menggunakan alat komunikasi dalam transaksi. Untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami prosedur alat komunikasi dalam transaksi dan menggunakan alat komunikasi dalam transaksi. Langsung saja kita mulai pembelajarannya ya. Pada minggu yang lalu, kita sudah mempelajari bagian pembahasan yang pertama, yaitu tentang alat bantu verifikasi dalam transaksi. Poin-poin pembahasan pada bab 1 yang sudah kita pelajari yaitu diantaranya pertama, pengertian alat bantu verifikasi, kemudian yang kedua, jenis alat bantu verifikasi dan validasi uang tunai, kemudian yang ketiga yaitu melakukan validasi, keempat, prosedur verifikasi alat pembayaran, dan yang terakhir yaitu perawatan dan pelaporan kerusakan alat bantu verifikasi. Nah, Bapak berharap banget kalian tidak melupakan pembahasan yang pertama ya nak ya, karena hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu alat komunikasi dalam transaksi. Langsung saja, komunikasi itu apa sih? Nah, komunikasi merupakan bentuk percakapan yang berlangsung atas dasar persamaan persepsi. Kemudian ada media komunikasi. Media komunikasi itu merupakan suatu alat atau sarana yang dipergunakan sebagai produksi, reproduksi, mengolah, dan mendistribusikan untuk menyampaikan sebuah informasi dari komunikator kepada sang khalayak. Sedangkan komunikasi pemasaran terpadu adalah ini, kegiatan yang berupaya memudahkan antara periklanan dengan alat-alat komunikasi pemasaran lainnya seperti humas, pemasaran langsung, promosi penjualan, serta event sponsorship untuk bisa bekerja bersama-sama. Selanjutnya, poin pertama, kita masuk ke poin yang pertama yaitu alat komunikasi tradisional, meliputi lonceng dan kentongan atau alat yang mengeluarkan suara. Kemudian yang kedua ada surat, ketiga ada merpati pos, keempat telegraf, kelima daun lontar, dan masih ada yang lainnya. Selebihnya bisa kalian baca sendiri di buku kalian masing-masing ya nak. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu etika dalam komunikasi bisnis. Dalam melakukan komunikasi, tentunya tidak terlepas dari etika berkomunikasi, walaupun jalannya komunikasi tersebut melalui alat bantu atau media komunikasi. Tetapi tetap saja kita harus mempertahankan etika komunikasi. Etika adalah filsafat tentang kehendak mengenai baik dan buruk yang mengajarkan keluhuran budi dan aturan-aturan kesopanan. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah setiap manusia bertindak berdasarkan pada kesadarannya sendiri atas apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Bertindak secara otonom adalah bebas untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu. Maksudnya, seseorang akan melakukan hal yang dianggapnya baik. Kemudian yang kedua ya, yaitu adalah prinsip kejujuran. Segala ucapan, sikap, dan tindakan dalam bisnis didasarkan pada kebenaran yang sesungguhnya atau kejujuran. Kejujuran dalam memberikan informasi tentang produk yang dijual merupakan suatu jaminan akan
keberlangsungan sebuah bisnis. Berbohong adalah sikap yang pada nurani akan menimbulkan rasa berdosa, dan berbisnis dengan modal kebohongan suatu saat akan ketahuan. Kemudian yang ketiga, yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini menjunjung tinggi adanya hak dan kewajiban di kedua belah pihak pelaku bisnis. Pelaku bisnis itu siapa? Yaitu penjual dan pembeli. Perlakukanlah pelaku bisnis sesuai dengan hak dan kewajiban yang harus diterimanya, supaya saling terjadi simbiosis mutualisme. Sedangkan yang dimaksud dengan etiket adalah cara-cara sopan santun atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dalam pergaulan. Ada beberapa etiket dalam berbisnis, diantaranya yang pertama, hubungan primer, misalnya aturan hubungan antar karyawan dengan kolega atau partnernya, pekerja dengan pemimpin, atau pekerja dengan petugas pekerjaannya. Kemudian yang kedua, etiket hubungan sekunder, misalnya hubungan antara produsen dengan konsumen, atau hubungan produsen dengan produsen pesaing lainnya. Kemudian ada yang ketiga, yaitu etiket hubungan antara penjual dengan pelanggan, misalnya promosi dengan jujur, dan bersaing dengan sehat, memberikan servis, asuransi, dan lain-lainnya. Hal tersebut untuk mempertahankan dan menarik pelanggan. Kemudian yang keempat, yaitu etiket hubungan perusahaan dengan karyawan. Yang kelima, etiket hubungan antar bisnis. Keenam, etiket hubungan dengan investor. Ketujuh, etiket hubungan dengan lembaga-lembaga keuangan. Untuk pertemuan hari ini, penjelasan cukup sampai di sini dulu ya, Nak. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bapak harap pembelajaran ini dapat dipahami dengan mudah dan jelas. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada yang belum jelas atau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung melalui nomor WA Bapak ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.